Salam, selamat pagi Amanginang. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada Rabu 22 Mei 2024 tertulis dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 26. Tapi kita tidak akan baca keseluruhan di sini. Kami mohon untuk kita boleh membacanya di tempat kita masing-masing nanti ya. Tapi kita boleh bahas isinya nanti. Isi dari pasal ini, keterangan-keterangan tentang pasal ini. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, penekanan dalam perikop kita ini adalah kata bersyukur dan kata untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur selama-lamanya karena kasih setianya selama-lamanya. Apa alasan kita bersyukur dalam kehidupan kita? Apa alasan kita bersyukur? Apa yang membuat kita bersyukur? Kehidupan yang serba enak? Kehidupan yang serba lengkap? Semua sehat-sehat? Finansial cukup? Semua hidup dalam kedamaian? Tentu tidak selamanya kita bisa hidup seperti itu. Selalu ada pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana orang yang percaya mampu mengatakan, Tuhan baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan tidak ditentukan oleh bagaimana kita bersyukur sebenarnya. Kata bersyukur di sana adalah menekankan bagaimana kita tahu menyadari akan keberadaan kita. Bahwa kita hidup, ada, bergerak, beraktivitas, dan mengalami segala sesuatu hanya karena kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu sekali lagi mutlak. Bukan karena ucapan syukur kita maka kasih setianya terus menerus. Tapi dia memang Allah yang mutlak memiliki kasih setia sampai selama-lamanya. Maka ucapan syukur kita bukanlah supaya dia memiliki kemuliaan. Bukanlah supaya dia terpuji. Bukanlah supaya Allah semakin besar. Bukanlah supaya Allah memiliki kasih setia. Bukan. Tapi rasa syukur kita karena kita tahu bahwa sampai selama-lamanya lah kasih setia Tuhan. Bahkan dari selama-lamanya. Bukan hanya sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Kenapa saya katakan dari selama-lamanya? Kalau kita baca ini ayat 4 sampai ayat 25, sesungguhnya Mazmur 136 ini mencakup keseluruhan perbuatan-perbuatan Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kepada kita hari ini. Ini saya kira Mazmur yang sangat luar biasa. Keterangannya sungguh-sungguh menunjukkan perbuatan kasih setia Allah, perbuatan kuasa Allah yang melebihi dari pikiran manusia, keajaiban-keajaiban yang dia lakukan. Diterangkan di sini bahwa keajaiban-keajaiban besar menunjukkan kasih setia Tuhan yang besar. Apa keajaiban itu? Saya katakan tadi sejak perjanjian lama, sejak dahulu kala. Sejak saudara dan saya belum ada. Kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi.
Itu di ayat 5 diterangkan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, ayat 6. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda besar, penerang yang besar, ayat 7. Matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, membawa Israel keluar dari tengah-tengah Mesir. Ada banyak lagi di sini keterangannya. Mari baca. Tapi saya melihat ini suatu yang luar biasa Mazmur ini. Dia mampu menuliskan segala perbuatan-perbuatan Allah. Kekuasaan-kekuasaan Allah. Luar biasa, ini luar biasa. Dan setiap kali dia menerangkan tentang penciptaan langit dan bumi, matahari dan bintang, tentang orang Israel, tentang Fir'aun, kita lihat di ayat 15, tentang raja-raja, tentang milik pusaka Israel. Dan di ayat 23, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, yang tidak mampu menghapus dosa, maka Yesus Kristus datang. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, yang memberikan makan kita sampai hari ini. Dan setiap ayat ini yang perlu, sangat perlu, dan ini sangat berbeda dari mazmur-mazmur yang lain. Setiap ayat selalu dibarengi dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Saya mohon dengan hormat, coba dibuka Alkitabnya. Coba dibuka Alkitabnya. Mazmur 136 ini sangat luar biasa. Di setiap ayat per ayat, dari ayat 1 sampai ayat 26, tidak sama sekali pemazmur melupakan kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa bukan? Saya betul-betul tersentuh dengan renungan pada pagi hari ini. Dan terus terang saya baru tahu ini. Baru tahu bahwa di setiap ayat dari pasal 136 ini ada kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Luar biasa. Luar biasa. Pengagungan dari seorang pemazmur. Rasa syukurnya melihat masa-masa yang lalu. Bukan hanya masa lalunya, tapi sejarah-sejarah yang membuktikan kebaikan Tuhan. Maka hari ini, Bapak Ibu, kalau pemazmur mampu melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan di dunia ini, bukankah kita harus mampu melihat? Jangankan keajaiban di dunia ini, keajaiban di diri kita lah terlebih dahulu kita lihat. Dan kita syukuri sejarah kehidupan kita yang lalu. Luar biasa teguran pada hari ini. Bagaimana kita bersyukur akan kehidupan kita. Tuhan memberikan bagi kita langit dan bumi. Tuhan memberikan bagi kita matahari untuk menerangi kita pada siang hari. Malam untuk boleh menghangatkan kita. Bulan dan bintang Dia berikan bagi kita. Dan Dia menerangkan bahwa tidak selama-lamanya kita dalam perbudakan dosa. Sama seperti Israel di Mesir. Dan tidak selama-lamanya kita diperbudak oleh dosa. Tapi Yesus Kristus telah datang untuk kita. Luar biasa. Memang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbicara soal bersyukur. Bahwasanya Tuhan baik. Sampai sebatas mana kebaikan Tuhan? Apakah sampai sebatas ketika Dia sudah menciptakan langit dan bumi, sudah memberikan segala sesuatu kelengkapan bagi kita? Apakah sebatas karena Dia membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Pertanyaannya, kalau dalam hidup kita dalam keadaan sulit saat ini, bukankah kita juga harus bersyukur? Kita masih diberikan nafas kehidupan untuk tahu
mana yang sakit, mana yang tidak. Saudara tahu, pagi ini saya agak cepat membuat renungan karena saya tidak tidur, sama sekali tidak tidur. Saya tidak bisa tertidur. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit yang saya rasakan, tapi tidak bisa tidur. Saudara tahu bagaimana caranya saya bersyukur? Saya bilang kepada orang tua saya, kebetulan dia bangun karena agak terganggu juga tidurnya karena saya tidak tidur. Dia merasa empati apa simpati ya. Kenapa kau nang? Dia selalu bilang begitu, mama ya. Lalu dengan bercanda saya bilang begini, tapi itulah ungkapan dari hati saya. Saya bilang begini, ngeri juga ya mak ya, nggak bisa tidur. Lihat hamada honun bilang, bang mau lihat dope. Saya bilang begitu, mau lihat dope. Masih syukur nggak bisa tidur ya kan, daripada nggak bisa bangun. Masih syukur nggak bisa tidur daripada nggak bisa bangun. Nah, kalau yang nggak bisa bangun mana tahu lagi bersyukur. Tapi orang yang nggak bisa tidur harus tahu bersyukur. Oke, deal kita di situ ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi untuk bersyukur itu sulit, gampang-gampang sulit. Untuk bersungut-sungut sangat gampang. Karena apa? Bersungut-sungut itu karakter kita. Karena kita selalu gampang melihat yang kurang dalam kehidupan kita. Apalagi jika kita bandingkan dengan orang yang berada di keadaan yang lebih baik dari kita. Lalu kita akan mengeluh. Lalu kita akan sedikit bersungut-sungut. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa aku begini? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada banyak alasan untuk bersungut-sungut. Tapi lebih banyak lagi alasan untuk bersyukur. Lebih banyak alasan untuk bersyukur. Saya buat ilustrasi satu. Ada seorang pekerja membuat pelapon atap. Jadi atapnya agak tinggi gitu ya. Jadi dia mengerjakan ini pelapon atau seng ya. Yang jelas atap lah, atap agak tinggi. Lalu dia biasanya kan kalau orang tukang seling menyelipkan paku di mulut. Lalu dia supaya jangan susah dia mengambil paku dari tempatnya, dia gigit pakunya. Lalu dia tokok. Ternyata ada suara yang membuat dia terkejut. Kejut. Lalu tidak sengaja dia menelan paku. Aduh, terima kasih Tuhan katanya. Makasih Tuhan. Lalu kalau kita pikir-pikir kok dia menelan paku, dia bilang makasih ya. Orang tanya begini, kawannya tanya begini. Lah, kau kan menelan paku, kenapa kau berterima kasih katanya. Ya masih terima kasih lah sama Tuhan. Masih nelan paku aku. Daripada pas terkejut aku tokok yang tiba-tiba ku telan. Masih syukur paku ditelan daripada tokok ya kan, atau martil ya kan. Bapak Ibu, jadi selalu ada hal yang boleh membuat kita bersyukur. Karena itu lihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk bersyukur itu seperti saya katakan gampang-gampang susah. Tapi untuk bersyukur lihatlah, ada banyak orang ketika kau bergumul, ada banyak orang yang mempunyai pergumulan lebih dari yang kau rasakan. Ketika kau punya masalah, ada banyak orang mempunyai masalah lebih rumit dari masalahmu.
Tapi kasih setia Tuhan itu selalu menguatkan, meneguhkan, dan menghibur melalui roh yang Dia berikan. Sekali lagi Mazmur ini mengingatkan kita untuk bersyukur. Sangat gampang bersyukur kalau keadaan aman-aman saja. Siapa yang tidak bisa bersyukur kalau keadaan aman-aman saja? Serba lengkap semua. Anak-anak baik-baik, finansial cukup, kesehatan oke. Apalagi yang kurang? Gampang bersyukur. Tapi coba kalau ada pergumulan. Kita sedang ditantang sekarang. Hidup bersyukur dan bersyukur. Dalam setiap ayat-ayat kehidupan kita. Lihat seperti pasal 36 ayat 1 sampai 26. Di setiap ayat-ayat kehidupan kita. Kita akan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam setiap ayat-ayat kehidupan kita. Baik dalam senang atau susah. Sehat atau sakit. Dalam kelimpahan atau kekurangan. Dalam banyak hal. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau nyanyi dulu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke. Selamat pagi. Salam, Tuhan memberkati.